Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Izzy Libat, mahasiswa STKIP PGRI Sumedang. Eh, Pada video kali ini yaitu analisis data tentang penilaian siswa melalui Microsoft Excel. Kebetulan tugas ini merupakan tugas mata kuliah TIK pembelajaran yang diampuh oleh dosen Ibu Rates Cetnindias Dwi Kumala MPD. Baik, mengenai instruksi tugasnya yaitu ada 5 poin. Mungkin langsung saja terhadap tutorialnya. Yaitu yang pertama yaitu menentukan nilai rata-rata. Di sini saya sudah mempersiapkan data dari pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan sampai bahasa Inggris, dan dari peserta didik 1 sampai peserta didik terakhir. Bagaimana sih cara menentukan nilai rata-rata tersebut? Rumusnya yaitu dengan uh, kita klik sama dengan, kita klikkan average, oke, ini klik 2 kali. Setelah itu kita upload dari pembelajaran matematika sampai pembelajaran bahasa Inggris, lalu kita tambahkan tutup kurung, lalu enter. Nah, ini sudah tertera terhadap nilai rata-rata. Yang kedua yaitu bagaimana sih cara menentukan nilai rata-rata dari peserta didik 1 sampai peserta didik terakhir. Ini tinggal klik lalu blok ke bawah sampai peserta didik terakhir, yaitu sampai Yoga Pratama. Nah, itu kan sudah cukup mudah kan? Yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan nilai predikat, yaitu dengan rumus sama dengan if. Kita klik 2 kali if ini ya, lalu I3 lebih dari sama dengan 90 titik koma tanda petik A tanda petik lagi titik koma. Nah, setelah itu langsung saja kita klik if lagi, klik 2 kali I3 lebih dari sama dengan 80 tanda titik koma tanda petik B tanda petik titik koma. Kita ketikkan lagi if, klik 2 kali I3 lebih dari sama dengan 70 titik koma tanda petik C tanda petik lagi titik koma. Nah, if kita ketikkan if lagi, kita klik 2 kali I3 lebih dari sama dengan 60 titik koma tanda petik lalu D tanda petik titik koma. Lalu kita ketikkan if,
klik 2 kali, I3 kurang dari 60 titik koma tanda petik tanda petik, lalu karena di sini rumus if-nya ada 5, kita tambahkan tutup kurung sebanyak 5 kali, yaitu 1 2 3 4 5, lalu ketikkan enter. Nah, ini kan sudah ditemukan nilai predikatnya. Nah, untuk menentukan nilai predikatnya antara peserta didik 1 sampai terakhir, kita lakukan sama seperti nilai rata-rata, yaitu blok sampai peserta didik yang terakhir. Nah, bukan cukup mudah, bukan? Nah, ya, bagaimana menentukan status, yaitu dengan rumus sama dengan if klik 2 kali. Nah, setelah itu I3 lebih dari sama dengan 70 titik koma tanda petik, ketikan lulus tanda petik lagi, titik koma tanda petik, remedial, kita ketikkan remedial ya. Nah, setelah itu tanda petik, lalu tutup kurung, lalu ketikkan enter. Nah, ini sudah ketemu ya lulus dan tidaknya. Untuk menentukan antara peserta didik sampai bawah, kita melakukan cara yang sama, kayak kita klik lalu blok ke bawah. Nah, bukan cukup mudah, bukan? Nah, ini sudah tertera ya semua ya, untuk nilai rata-rata, predikat, dan status kelulusannya. Nah, setelah itu kita ke tutorial. Nah, selanjutnya kita menentukan bagaimana sih cara menentukan nilai rata-rata per mata pembelajaran. Karena kita sudah menentukan nilai status dan rata-rata predikat, kita tinggal menentukan nilai rata-rata per mata pembelajaran, yaitu kita dengan rumus yang pertama, yaitu sama dengan if average, kita klik 2 kali to average, lalu blok dari peserta didik yang paling atas sampai ke bawah. Nah, lalu kita tambahkan tutup kurung lalu enter. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata per matkul, mungkin lebih menyingkatnya waktu. Baik, kita pergi ke tutorial bagaimana sih cara membuat diagram combo. Untuk tutorial pertama, yaitu kita blok dari nama siswa yang pertama ya. Oke, kita blok sampai ambang kelulusan, lalu setelah itu klik insert, kita pilih diagram batang ini ya, kita terserah ambil yang 2 dimensi, 3 dimensi, terserah.
Kita ambil yang 2 dimensi dulu ya. Oke, setelah itu kita klik change chart type. Setelah itu kita klik combo. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah jelas ya untuk grafik batangnya itu nilai rata-rata bersiswa, yang diagram garisnya itu ambang batas kelulusan. Nah, untuk cara berikutnya yaitu mengenai diagram lingkaran. Bagaimana sih cara membuat diagram lingkaran? Untuk cara pertama yaitu kita blok presentase kelulusan dan remedial siswa. Setelah itu kita insert, kita klik bagian ini ya, yang berbentuk kolong-kolong ini ya. Setelah itu kita pilih ini, terserah. Nah, setelah itu kita klik yang di bawah ini, klik kanan, kita klik select data, lalu kita edit, lalu kita blok kelulusan dan remedial, lalu kita klik OK. Nah, karena ini tidak ada presentasenya, kita pilih yang ada presentasenya, yang ini. Nah, ini kan sudah jelas. Nah, setelah itu yaitu kita membuat perbandingan rata-rata nilai siswa laki-laki dan perempuan. Cukup mudah caranya, yaitu kita blok dari jenis kelamin sampai semua matkul, kita pilih insert, lalu kita pilih diagram batang ini ya, yang ini aja. Nah, ini sudah tertera dengan jelas mengenai nilai siswa laki-laki dan nilai siswa perempuan di setiap mata kuliah, di setiap mata pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPAS, dan bahasa Inggris. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.